Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, sudah makan kah? Alhamdulillah. Pak, sudah makan kah? Belum. Kalau belum makan kita makanan dulu. Sama aja pada belum makan, ya lah. Iya. Semangat Bu ya, Pak. Semangat. Semangat apa tidak? Siapa yang semangat jawab salam Habib, yang kompak, yang hati senang, hati gembira, Habib doakan mudah Allah kabulkan hajatnya. Allah mudahkan urusannya. Allah jadikan anak keturunan menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rupa-rupanya bapak-bapak, ibu-ibu banyak hutang. Iya. Kalau sudah lunas hutangnya, baru jawab salamnya kuat. Ya, ada hutang nggak Bu? Banyakkah? Mudah-mudahan jangan ada yang menghutang. Yang menghutang ya mudah lunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsuti fil wujudi karrahu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai bidawalil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله wa sadaqar rasulul karim amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Ustadz Fauzi. Mana Ustadz Fauzi ini mana? Ini kan? Mak Sidin disuruh jadi pembawa acara ini kualat juga ini biar nih parah buat biar nih. Sidin itu duduk di samping Habib ini disuruh mau acara apa guru? Kita doakan Sidin, mudahan Sidin sehat, panjang umur, kabul segala hajat, mudahan Sidin tambah bini lagi. Habib, ada gak bini guru? Iya ada. Kacau. Mana bini guru mana? Bini guru mana? Bini guru mana? Coba kamu tunjuk tangannya mana? Mana? Buni. Alhamdulillah. Aman ulun. Ulun tahu bini pian buni. Kamu ada bini pian ulun kan wangi juga tadi. Sama aja kita sama-sama pada takut wan bini. Masya Allah. Begini aja gitu lah. Tapi bujur kan? Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para alim ulama yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, kita doakan mudah alim ulama kita panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, amin ya rabbal alamin. Dan yang terkhusus Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Rapi. Udah sidin Pak Haji. Ulun manggil sidin Pak Haji Rapi aja. Doa
ucapan ulun itu doa. Oke, mudahan sidin bahagia ke sekeluarga, amin ya rabbal. Mudahan sidin sugih dunia akhirat. Mudahan panjang umur, kabul segala hajat. Mudahan sidin jangan kawin lagi. Sidin istiqomah aja bu, istiqomah. Taulah istiqomah. Taulah artinya istiqomah apa? Satu istri satu rumah. Wah. Beda dengan Habib Aisyah. Taulah Aisyah? Adalah nama Aisyah di sini. Ada. Aisyah itu artinya 4 istri berpisah-pisah. Kisahnya aja kisah. Supaya menghibungi pian aja nih. Ya menghibungi umatnya nah. Mudah-mudahan itu boleh. Mana tahu ada di sini kita sangkut syuting. Alhamdulillah. Pak Wali aja urusannya ini, Pak Umakal aja ini. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan yang Habib muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, pecinta baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sebelum ulun mulai, Habib anak bertakun boleh lah. Pak. Mana orangnya ini matian kan? Ada ya lo? Guringnya enggak? Nyamannya sudah, kopi ada sudah, wadai ada sudah, bungkusan ada, tinggal kulik aja lagi bebas. Jangan kulikan, cuma aja kada lawas kada, paling 5 jam. Masya Allah. Ya, iya. Ini baru duduk di pengajian Durai. Murid dan kayak itu bisa Durai. Kenapa punya setan kan? Karena pakunya setan tuh, senjatanya setan tuh, dia di majelis tuh amun mengantuk itu kena tepung-tepungnya setan. Itu setan tuh mengambil tepung-tepungnya, makanya hanyut. Apalagi yang paling ujung sana. Nur. Orang sudah tutup Al-Fatihah ini bangun. Ya, semangat Bu, semangat. Semangat atau tidak? Sebelum Habib mulai ceramahnya Habib mau bertakun, Habib mau bertanya, boleh apa tidak? Serius? Kalau Habib ceramahnya pakai bahasa Banjar, paham? Hantam. Kalau Habib ceramahnya pakai bahasa Arab, paham nggak? Mengapa ada paham? Mengapa ada paham? Banyak yang. Mengapa pada paham dia? Habib takut. Ini bubuhan pian yang hadir ini ada nggak masuk surga? Jujur? Serius? Tapi Bu, Pak, di surga itu kan ada bahasa Banjar. Takut di malaikat, menurut buka apa ya? Siapa kamu? Karena tahu malaikat, wahai pang terpilih malaikat pian. Ada ke Habib Mustafa penamparan bang. Mungkin itu penamparan ulun nih Habib Mustafa tampan, bungas. Beda versi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kamu ulun kada tampan, wahai bini ulun tuh kada jatuh cinta wan ulun. Tergila-gila wan ulun ni tahu lah pian. Sudahlah Habib tampan, tinggi, gagah. Apalagi kalau dimasukkan di dalam karung tambah gagah lagi wah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ulun tampan bang. Namun kada tampan gue ulun ni bincong. Bebinian. Nyaman aja biar nyaman ulun bebinian. Untuk piling tupang sudah. Masya Allah. Bu, ada masuk surga. Tapi di surga itu kan ada bahasa Banjar. Kata Nabi Muhammad SAW, logatul Arabiyah, logatul Jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Siapa kita? Bahasa Arab jaga ada paham? Kada bisa. Jadi kita ini penghuni mana? Ayo. Nah kita anda nggak masuk surga. Bujuran. Tapi kalau bisa bahasa Arab ya bisa.
Mobil menurunkan bisa bahasa Arab baik, berarti urutkan di surga kada juga. Tapi alhamdulillah kita punya nabi, kita punya seorang rasul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan khususiat untuk umatnya nabi. Walaupun tidak bisa bahasa Arab, walaupun tidak bisa pakai bahasa Arab ya, insya Allah apabila di dalam hati-hati kalian, apabila di dalam hati-hati bapak-bapak ibu-ibu terdapat kecintaan luar biasa kepada Nabi, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah bersama Nabi di dalam surga. Di dalam surga. Iya, salah satu sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Paris, orang Perancis. Tahu Bu Perancis Bu? Di mana Perancis? Tahu, Mandai. Mengapa Salman Al-Farisi itu bisa dekat, bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi? Karena di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir saat ini menyebabkan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi Habib ini ceramahnya pakai bahasa apa? Bahasa Cina ya? Cici-cici-cici-cici-cici. Paham? Bah, ada panjangan paham ya. Boleh ke rumah stres buat dia. Apa aja Habib ceramah bahasa Cina. Jadi bahasa apa Habib ini ceramah? Banjar aja deh. Bahasa pasir. Ulun kan bisa bahasa pasir. Masya, bahasa Banjar aja gile. Ada bahasa Indonesia gile. Iya, paham bahasa Indonesia lah. Kamu tidak paham juga dulu, berarti bukan orang Indonesia dulu. Pindah aja pian di muka bumi Indonesia ini pian. Nah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan anugerahnya, kasih sayangnya, rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala beliau mengumpulkan kita di tempat yang penuh mulia. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di acara yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan dengan asbab kita berkumpul di tempat ini di pagi hari ini untuk mengadakan maulidnya Nabi, untuk mengadakan acara hari lahirnya Nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba mulia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ini, di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan urusan kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Kita pulang daripada majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada penghulu alam, yakni pemimpin Sayyidil Awwalin wa Sayyidil Akhirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, zuriat, pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam perkataannya, apa kata Nabi? Man azama bi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Man azama, barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira
atas lahirnya Nabi di muka bumi Allah, atas lahirnya seorang makhluk yang agung di sisi Allah, atas lahirnya manusia yang tidak bisa menandingi siapapun, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang kita, gembira kita, himung kita atas lahirnya Nabi di muka bumi Allah. Maka apa balasan orang yang senang, orang yang gembira? Lahirnya sosok manusia yang sangat agung di sisi Allah. Maka kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Maka aku, kata Nabi, aku, kata Rasulullah, yang akan memberikan kalian syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kada rugi Pak Bu kita mengadakan acara yang demikian. Kada rugi kita keluarkan uang kita untuk Nabi. Ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Bagaimana Nabi? Beliau menunjukkan rasa cinta beliau kepada kita sebagai umat. Makanya kalau kita cinta dengan Nabi, kalau kita cinta dengan Rasul, itu perlu Bu. Apa berangkaian? Cinta kalau tidak dibuktikan namanya cinta palsu. Kan ada ketakon dengan bapaknya nih. Bapaknya. Ngopi sudah ya ngopi? Sudah. Nah, nyaman dia sudah. Ngopi sudah, minum sudah, makan aja lagi bangun di pagi. Ada ngis tuh mah. Kada lawas kada paling sajam. Pajalan. Sajam ajalan. Ulut pagi biasanya mau ceramah. Panitia itu setengah jam 5 juta. Itu biasanya Pak. Kada tahu Pak mulut di sini. Mungkin bisa 10 juta. Kada apa-apa aja Rapi sugih jual sidin. Kapan lagi Anda ambil duit sidin? Iyalah, ya Pak Haji. Bergaya aja Pak Haji ya. Jangan mengamun gitu muhabis ya. Bah, kecil itu 5 juta itu kecil. Tidak ada apa-apanya, cuma debu-debu jalanan. Wah. Iya gitu lah. Biar ulang jam, ulang berapa jam sudah ceramah? Setengah jam ada lah. Mak, setengah jam sudah lah. 5 juta. Nanti setengah jam lagi 10 juta. 2 jam berapa? 20 juta bisa kawin lagi ulang bajai. Masya Allah. Bergaya aja Pak Jai. Bergayaan. Tapi bujuran. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Masya Allah. Pak. Mana suaranya? Ada. Guring nggak? Panas kah? Ada panas loh. Nah, nih makanya kita ibu-ibu bapak-bapak sumbangan piana untuk masjid, ulahkan AC supaya kedinginan nyaman. Kedinginan kumpulin pulang kita ya lah. Nah, kedosa kayak ini aja biar kepanasan, biar semangat membara api yang di dalam hati ya. Nah itu. Nah, udah ada takut boleh lah Pak. Coba. Saya lawan bini. Betul orang aja lebih jawab. Mana orang yang menjawab? Biarlah. Maju ya. Yang ganti ini dulu Pak Jai. Dibantu berikut yang ganti. Siapa kan? Gibran. Insya Allah. Ada kabinetnya? Ada banget. Nah, mana? Masya Allah. Cantik. Bunga. Pandai dia cari bini. Apa ilmunya? Kayak orang gila. Bagi-bagi bawa dulu. Dan tadi bawa apa?
laki-laki yang jujur Bu Ai, jujur nih laki dia ini sayang banget nih. Mungkin sayangnya di sini aja ya, saudara. Hai, ya Allah. Ya bujur sayang lah. Sayang lah. Nah, berarti bapak-bapak yang ada nih kada sayang sama bini. Kada usah pian sayangi juga Bu Ai. Iya, menjawab sayang aja tinggalin kada juga bayar. Kamu bayar kada buat cuma pian bilang sayang tadi ulun kasih satu seorang. Tapi kada kawal lagi sudah. Nah, ulun kasih rupiah nah. Berkah Habib. Berkah Habib. Ye, doakan Habib mudahan Habib sugih. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu. Parah bubuan bapak-bapaknya ini. Saya membini. Satu rumahnya tebing-tebing. Belum kena melihat. Suaranya gagal tadi. Orangnya gagal juga. Ya Pak. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayang leh. Biar manggil bini pian apa? Masya Allah. Ulun Pak Bu, kalau manggil bini ulun tuh tahu bagian apa? My love. Iya dong. Bini kita itu sumber rezeki kita di bini. Betul lah. Kalau kita menyayangi bini, semakin sayang kita wan bini, semakin luas Allah berikan kita rezeki. Betul kan? Biar kada sayang wan bini, makanya rezeki biar kada luas. Masya Allah. Udah manggil bini my love. Ya jangan manggil bini mentang-mentang bini hiram diajar-ajar aswat. Kacau lah. Tapi bini dia lunas merah-merah panggil adik Umairah. Nanti lihat nanti saking romantisnya dengan istri dipanggil dengan panggilan yang mesra. Kada boleh kita memanggil oding, itu kada boleh. Itu bisa makruh hukumnya. Amun kita memanggil bini itu adik, itu sama seakan-akan adik kita. Atau mak, itu kada boleh juga. Atau kadang kita nih, maknya kada boleh juga. Kalau mau kita panggil wahai istriku. Nah itu ya. Wahai sayangku. Nah itu ujungnya oding. Dan boleh kita panggil adik itu ujung makruh. Karena kita terpanggil adik kita sorangan kada boleh. Nah itu. Nah mau panggil bini itu biar sayangku, cintaku, my darlingku. Oke itu. Ini mentang-mentang bini hiram boleh. Dipanggil ajar aswan. Kurang ajar banget laki ini. Ya Allah. Saya lawan bini. Berapa? Saya lawan bini. Jujurlah sayang. Iyalah. Kalau kita sayang dengan bini, pasti kita buktikan. Pasti kita pengorbankan. Jujur kan? Yang ibunya nih juga sayang lawan bini. Lawan laki. Saya lawan bini pulang. Saya lawan laki. Jujuran. Nah, dia pian masa bini pian menyampat yang kompak pian gak ada kompak. Ya apain? Bahaya ini ada simpanan berarti ini. Hati-hati Bu Ai, wah ini Bu Ai janda-janda tambur. Iya, gadis di depan, janda terdepan. Ini harga janda larang ini. Jujur, apalagi janda-janda perang. Ini bahaya, ini bisa simpanan janda-janda perang nih lagi dia nih. Ikati aja Bu Ai, ikati. HP-nya tuh diceki. Kalau ada yang mencurigakan, jana siap-siap ya, sediakan barang. Tinggal mana tunjuk aja ada. Yang mana biar ada tunjuk aja. Biar telunjuk biar putus. Begitu agar deh. Ulun bela pian Bu, ulun bela pian. Semak aja belanya. Nah itu. Kalau kita cinta dengan Nabi, kalau kita sayang dengan Nabi, kita buktikan. Kita korbankan. Alhamdulillah. Hari ini, pagi ini kita mengadakan acara ya
kita mengorbankan, kita buktikan inilah cinta kita kepada Nabi. Bu, Pak, ini belum ada apa-apanya pengorbanan kita untuk Nabi. Cuma sedikit pengorbanan kita untuk Nabi. Tapi dengan kita cinta kepada Nabi, dengan kita berkorban untuk Nabi walaupun sedikit, maka Nabilah yang akan memberikan kita syafaat. Tidak ada yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah. Kita mau mengandalkan sholat kita. Sampai kemana sholat kita? Kadang sholat kita aja palang kambingan. Zuhur sholat, asar kuring, maghrib kelapaan, isya ketiduran, subuh kerandungan. Sholat subuh jam 9, Anda sholat duha rupanya bunut. Rupanya sholat subuh sampai jam 9 pagi. La ilaha illallah. Sholat kita Pak, belum ada jaminan kita. Ya sah aja sudah bersyukur, kita sahnya aja belum tentu bisa diterima. Dalam 5 kali kita sholat beribadah kepada Allah, belum tentu bisa diterima oleh Allah. Tapi jangan pulang ada sholat. Bungol namanya. Ya, itu sholat itu perintah Allah. Masalah terima tak diterima, itu Allah lah yang membalasnya. Nah, tapi kalau kita cinta kepada Nabi, mau kada mau pasti Allah membalasnya. Kenapa? Karena Allah cinta sesama kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala beliau menyuruh, ya abdi, wahai hamba-hambaku, aqimus sholat, wahai hamba-hambaku, kerjakanlah sholat. Kita ini disuruh oleh Allah, wahai hamba-hambaku, kerjakanlah sholat. Apakah Allah sholat? Sholat kita melihat Allah sholat. Kada suah. Memang kada suah. Allah tuh kada sholat. Ya abdi, kau saum Ramadan. Wahai hamba-hambaku, berpuasalah engkau di bulan Ramadan. Apakah Allah berpuasa? Tidak. Ya abdi, bayarlah zakat. Adalah Allah bayar zakat. Ada sebuah kamu terdengar di masjid kah, mau di musola kah, mau di langgar kah, ada orang ini uluna ada dari Allah Ta'ala berzakat, adalah pasti bertulisan itu hamba Allah. Iyalah, tulisan dari hamba Allah, ini sedekah dari hamba Allah. Kan ada dari Allah Ta'ala, ada. Allah itu kan berzakat. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh hamba-hambamu, ya hamba-hambaku haji, berhaji. Apakah Allah tuh berhaji? Adalah nama Allah tuh haji Allah. Karena ada, mau haji udin ada. Ujarlah. Haji Rapi ada, calonnya insya Allah. Haji Utoh ada lah Haji Utoh. Ada di sini Haji Utoh. Mana Haji Utoh? Masya Allah. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-hambanya untuk berselawat kepada Nabi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-hambanya untuk memuji Nabi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-hambanya untuk memuliakan Nabi, maka Allah lah yang pertama kali memuliakan dan memuji baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, kalau kita mencintai Nabi, insya Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Makanya Pak, Bu, ya, wajar kita mengadakan acara yang demikian ini, menunjukkan rasa cinta kita, rasa pengorbanan Nabi untuk kita. Kalau bisa meriahkan lagi, kalau bisa lebih meriahkan lagi, kalau bisa uang yang kita dapatkan selama ini setahun sekali cuma mengadakan, bukanlah setiap hari, bukanlah setiap minggu, bukanlah setiap bulan, setahun sekali. Ini panitia berdatangan
Ini ada sumbangan untuk maulid. Nah, 2.000, 5.000. La ilaha illallah. Hendak masuk surga, mengharap masuk surga, surganya yang tinggi pulang loh, surga Firdaus. Hendak pulang Pak Ibu kumpul buat Nabi di dalam surga, tapi pengorbanannya cuma 2.000. Kaca, isilah kaca di rumah. Bu, biasa ibu-ibu yang ketujuh berkaca. Ya, ibu-ibu ini kan ada pas mau lihat Honda berkaca, mau naik mobil berkaca, sampai-sampai mobil orang pun dicacai. Pas orang buka jendela, supan keluarnya ada bang sudah. Iyalah, nah lihat di kaca kita ini sampai mana pengorbanan kita untuk Nabi. Apakah kita ini pantaskah ada bersama Nabi? Kalau kita mau dekat dengan Nabi, korbankan kalau bisa apa yang kita miliki untuk membantu dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini 2.000 menyumbang nah, 5.000 sekali-sekali nah. Panitia aku menyumbang 1 juta. Panitia nih aku menyumbang 5 juta. Tapi kalau untuk acara pengantinan anaknya 50 juta habis. Jujur kan? Kalau acara untuk organ tunggal, aku siap menyediakan sistemnya. Aku siap untuk menyediakan suaranya namanya nih, salonnya. Ini salon untuk pengajian ini itu nah. Marasnya banget. Mana sugihnya ini? Jadinya orang sini banyak orang sugih lah. Jujur lah. Banyak orang sugih. Satu orang aja menjawab. Tahu takutnya Pak Jadi sama bagusnya Habib doa mudahan sugih. Nah, ini kalau untuk acara 17 Agustus aku siap menyediakan artisnya, biduannya. Aku siap untuk menanggungi biduannya. Sampai-sampai biduannya mau menjanda, aku siap mengawininya. Mall. Ya lah. Ini mengundang biduan tahan 5 juta, 10 juta. Jujur lah. Ini mengundang Habib 500.000. Paling banyak 1 juta. Itu pun rasa berat ngasih-ngasihkan. La ilaha illallah. Sadar bu. Otak sampean itu dibasuh bu Pak. Ya, apalagi ini kita mengadakan untuk Nabi. Nabi nanti yang akan membantu kita. Nabi nanti yang menolong kita. Nabi yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada satupun manusia yang akan menyelamatkan kita kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat pengorbanan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lihat pengorbanan beliau untuk Nabi. Seluruh hartanya habis. Bahkan apa yang dimilikinya tidak ada. Sampai menurut riwayat cerita ulama-ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini tidak ada uang lagi untuk membeli 1 biji jarum. Bayangkan, habis ludes uangnya. Bahkan apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, wahai mertuaku, apa yang engkau titipkan untuk anak dan istrimu? Ini kecintaan yang gawi, kecintaan yang kuat. Lihat pengorbanan cintanya tidak akan tidak menghilangkan kesuksesannya. Ya, ini kecintaannya tidak sia-sia. Allah tinggikan, Allah angkat derajatnya. Karena betul-betul pengorbanan untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Abu Bakar Siddiq itu punya harta banyak. Ya, semua habis dijualnya, dikasihkan untuk dakwahnya Nabi. Kita pun tidak bisa lagi membantu Nabi. Nabi tidak sejaman dengan kita. Dibantu ulama-ulama kita, bantu habaib-habaib kita, bantu orang apabila mengadakan acara-acara kemaslahatan agama ini, dibantu, disukseskan, dimeriahkan. Kalau zaman Nabi itu wajar para sahabat membantu Nabi karena Nabi ada. Kalau zaman sekarang mana bisa kita Nabi untuk piat, Nabinya di Madinah. Nabi 14 abad yang lalu sudah tidak ada lagi sudah. Bagaimana caranya kita bisa membantu Nabi? Bantulah pendakwah-pendakwah. Bantulah orang-orang yang betul-betul menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini salah satu kecintaan kita dengan Nabi. Bayangkan apa yang kau titipkan wahai Abu Bakar, wahai mertuaku, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu. Oh, kalau kita jangan coba-coba. Ada kita seperti para sahabat itu ada, tapi kalau ada bagus, nah mantap itu. Ini jangan kan, aku nak menyumbang panitia 100 yang bini muhak melagut hak. Kadang yang membuat kita ini bisa tercegah beramal tuh bubinian. Insya Allah bubinian di sini baik-baik berataan. Ini bagus, ini lihat bini sidin ini mendukung dakwah, nah itu yang bagus. Anak juga biar setan tuh bisa aja kita hindari sudah. Godaan setan ini godaan bini ini yang luar biasa. Kamu yang mau habiskan duit kamu bos lah. Ini lampir. Ya, ini bagus ke pagi rapi, masya Allah, dukung bini, dukung kaki, dukung untuk masyarakat umat ini luar biasa ya. Insya Allah buat dia juga. Amin. Apa yang kau titipkan oleh Abu Bakar? Wallah, demi Allah, tidak ada yang meninggalkan sedikit pun untuk anak dan istriku kecuali Allah dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kedudukan Sayyidina Abu Bakar di hadapan Allah. Lihat kedudukan Sayyidina Abu Bakar di hadapan Nabi, bermakam di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat salah satu seorang wanita yang membantu dakwahnya Nabi, siapa? Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Lihat, bayangkan, beliau ini perempuan yang paling kaya di zamannya. Beliau adalah habiskan dagangan semua, hartanya semua. Bahkan ketika Sayyidah Khadijatul Kubra beliau meninggal dunia, tidak sanggup untuk membeli kain kafan. Saking habis semua duitnya untuk lanjutkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai tegak saat ini berkat jasa-jasa orang-orang terdahulu. Kita ini nyaman sudah, ya kita ini nyaman. Kadang kayak zaman dulu, duit ada habis, belikan perang, belikan pedang, belikan ini semua. Kalau kita ini tidak payah lagi berperang, Pak, nyaman sudah kita. Duduk manis sudah kita di rumah, mendapatkan hasilnya aja lagi sudah, mendapatkan nikmatnya aja lagi sudah. Ya, masih juga kita ini kadang bersyukur, masih juga kita ini kadang mau mengadakan acara-acara untuk Nabi. Ya Allah, auzubillah subhanallah. Bayangkan dia, apa yang ditinggalkan Khadijah sampai kain kapan tidak beli. Apa Khadijah minta, ya Rasulullah, aku meminta selendang untuk menguburkan aku, untuk menutupi tubuhku. Apa mendapatkan kemuliaan apa Khadijah? Sampai-sampai rela semua hartanya, semua jiwa dan raganya beliau habiskan untuk Nabi. Apa yang didapatkan kemuliaan oleh Khadijah? Allah pencipta alam semesta, beliau kirim salam kepada Khadijah. Ini Pak Bu, bukan tanggung-tanggung. Allah Ta'ala kirim salam. Kita jangankan Allah Ta'ala, bupati aja kirim salam, senang sudah kita. Jujur lah. Senang kita, himung kita. Bupati, gubernur kirim salam, senang kita, himung kita. Apalagi Jokowi kirim salam. Oh, aku dapat kiriman salam dari Jokowi. Apalagi tanda tangan Jokowi. Pamer kupang sudah. Senang kita, himung kita. Ini kok tak tanggung-tanggung. Allah dan malaikat pun kirim salam kepada Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena pengorbanan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika ulun itu waktu sekolah di Yaman, selesai di Yaman ulun umroh, itu 1 bulan puasa full. Itu makam Khadijah. Itu dulu makam, ya, bikin kuburannya di Banjar ya lah. Ada pemakam dia. Boy, kalau di Mekah sana pun udah ada bu. Kalau sempat Khadijah tuh di Indonesia ini bagaimana megahnya kuburannya, jujur ya. Nah, ini mall tuh orang-orang Mekah sana, kuburan Wahabi di mall. Kalau lah biar itu peninggalan Nabi itu mau dihilangkan semua. Kuburan-kuburan itu tidak ada yang bertingkat-tingkat, musnahkan sampai batunya aja lagi di situ. Ya Allah, itu Mekah Madinah menjadi mulia itu karena berkah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Amun kita
istrinya Nabi. Makam Habib aja kita megah, makam Ustaz aja, makam ulama aja lihat. Makamnya Tuan Guru Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekompo, lihat. Oh, dimegahkan, ini tanda cinta kita, tanda takzim kita. Makanya bersyukur kita walaupun kita di Indonesia tidak ada Nabi. Yang penting ada orang soleh sudah bersyukur. Daripada di sana ada makam Nabi, makam para sahabat, tapi ya itu tadi dianggapnya biasa aja. Nah, ini terus belum ziarah, ya itu dibuka gerbangnya itu gerbang tinggi dari sini atas masjid itu gerbangnya tinggi biar. Nah, mudahan buat kini kawatulah ke sana. Kawatulah haji umroh. Kawatulah ziarah ke makam Rasulullah. Itu ketika ulun berziarah itu ulun buat lebaran pertama. Lebaran pertama itu dibukakan gerbang itu. Dibukakan. Ya, selain daripada lebaran ada dibukakan. Itu pun lebaran pertama aja dibukakan karena ulun lebaran di Mekah. 15 hari di Madinah, 15 hari dulu di Mekah. Itu karena ulun dari Yaman murah aja bahari itu 14 juta aja. Nah, 14 juta aja, wah ini mungkin umroh mau 30 jutaan. Ya, 25an, insya Allah mudah-mudahan itu lah umroh berataan. Ada jajaran rezeki muda, ada panggilan tuh insya Allah sampai aja biar sampai aja. Ada jalannya kada tahu jalannya kayak apa, itu Allah aja memberikan jalan kemudahannya insya Allah. Insya Allah niatkan kita mudah-mudahan kita kawatulah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ulun ziarah itu Bu, itu di Ma'la, ya di Ma'la itu sebelum ulun masuk gerbang itu tercium wangi yang luar biasa. Tercium ulun wanginya wangi di mana? Kayak kasturi. Perasaan ulun niki berada di surga. Wangi luar biasa. Kada suah ulun mencium wangi-wangian ini. Kada suah ulun mencium wangi-wangian ini. Yang paling mahal wangian kada suah. Pas ulun ketika ziarah itu ulun tercium wanginya yang luar biasa. Itu wanginya itu ketujuh. Ulun umpati wangi-wanginya itu. Ulun umpati pas sampai ke makam Khadijah. Rupanya wanginya itu ada berasal di makamnya Khadijah. Bayangkan, ini Allah berikan keistimewaan. Amun kita kada kuburan kita kada wangi bau, siapa berziarah ya? Ya ini luar biasa, orang soleh, orang alim luar biasa. Mengapa menjadi mulia? Mengapa menjadi agung di sisi Allah? Karena beliau betul-betul pengorbanan untuk melanjutkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan untuk meneruskan lisan-lisan daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalau kita mau diagungkan oleh Allah, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, muliakanlah Nabi Muhammad. Ya, adakan acara besar-besar. Ada juga Bu, tidak senang orang mengadakan maulid bid'ah. Ini bid'ah semua sesat masuk neraka, nyaman menyambat neraka. Ampuninya kada tuh moyangnya kamu neraka itu. Ya, maulid bid'ah, ini bid'ah. Ulun bertakun. Memang dari segi zahir maulid ini memang bid'ah. Memang kada ada di zaman Nabi, bujur. Para sahabat kada mengadakan maulid. Mengapa para sahabat kada mengadakan maulid? Untuk apa mengadakan maulid? Nabinya udah ada. Bujurlah. Bujur. Kalau Nabi ada di hadapan kita, nih ada Nabi itu apa ya? Kita mengadakan maulid, kita bersama Nabi. Kita mengadakan maulid ini, kita memperingati hari lahirnya Nabi supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi. Acara-acara yang demikian inilah supaya menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Ada absian, ya. Alhamdulillah bersyukur biar di kampung ini ada orang pembacaan maulid, insya Allah berkah di kampung. Nah, wajar kurang takut berpian. Dari mana datang bid'ahnya? Satu, pian datang ke sini niatnya silaturahmi. Silaturahmi itu sunnah. Bid'ah.
Itu yang pertama. Yang kedua, akimut ta'am, memberi makan orang lain, sedekah, bid'ah. Ya. Yang ketiga, pembacaan Al-Quran, bid'ah Al-Quran. Ya, bid'ah. Ada. Yang keempat, tausiah agama, ilmu, bid'ah. Dari mana datangnya bid'ah? Itulah bungol, orang Wahabi ini bungol. Iya, bid'ah yang mengadakan ini adalah di kampung ini. Orang yang kayak itu adalah. Namun ada di kampung ini yang ikat aja, ikat batisnya, ikat tangannya, timbai ke sungai. Dan ada hasil. Ya, insya Allah kampung ini kada ada Pak. Cinta semua dengan Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Bu. Ya, ini kita mengadakan acara ini menunjukkan rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad kita kenal dengan Allah. Berkat Nabi Muhammad kita beriman kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad kita berislam kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad kita bisa beribadah kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak lepas daripada sumbernya daripada nikmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmat seluruh alam. Syukur kita ini nyaman sudah. Nah makanya mun bisa nih setiap tahun adakan, meriahkan. Ya ini sumbang